Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami akan kembali mengajak Anda untuk berdialog bersama Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Ibu, di segmen selanjutnya kita sudah membicarakan bagaimana pemadanan NIK dan NPWP, bagaimana ini nanti akan berlanjut ke Korteks. Ibu, ini sudah dibahas dari tahun sebelumnya. Sebetulnya Korteks ini apa dan targetnya kapan, Bu, untuk diimplementasikan? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara ke latar belakangnya ya, Korteks ini adalah sebuah sistem administrasi yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan yang bisa disediakan atau yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak khususnya. Dan tentu saja ini sudah melalui serangkaian katakanlah benchmark ya. Memang negara-negara maju itu banyak menggunakan sistem yang juga digunakan pada Korteks ini gitu. Sehingga diharapkan dengan dibangunnya Korteks sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki sistem yang setara lah dengan negara-negara maju. Kita nggak mau dong ketinggalan gitu dalam hal ini ya. Dan yang pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan. Nantinya semua diotomasi, didigitalisasi. Kalau sekarang juga sudah otomasi sebenarnya, tapi belum sekomprehensif apa yang akan nanti dibangun dalam Korteks. Nah, targetnya sebenarnya kami tahun ini, pertengahan tahun ini kita akan implementasikan. Ya. Saat ini Korteks sedang dalam proses pengujian sebetulnya. Jadi ibarat kita buat rumah gitu ya, buat bangunan mah cepat. Tapi kan nanti dikasih aksesoris, pasang kaca, pasang kunci, itu kan juga butuh waktu, dicat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira secara sederhana ilustrasinya seperti itu. Sekarang ini sedang dalam proses pengujian dari sisi fungsionalitasnya, dari sisi performanya, dari sisi keamanannya gitu atau interkoneksitasnya gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik sehingga bisa sesuai dengan yang kita targetkan. Kalau dari skala 1 sampai 100% kira-kira udah sampai berapa persen, Ibu? Berapa persen ya? Saya nggak bisa sebut ya karena kebetulan saya bukan orang IT jadi tapi intinya itu tadi tahapnya itu udah sampai tahap pengujian lah. Ya, mudah-mudahan sesuai jadwal bisa diimplementasikan. Di tahun 2024 tahun ini 2024. ya, Bu. Tentunya kita tetap berharap ini bisa sesuai dengan target dan tadi juga optimismenya ya, Bu. Bagaimana bisa mencapai untuk rasio kepatuhan pajak di tahun 2024. Betul. Tapi Bu, saya ingin tahu, mungkin ada pesan dari Kementerian Keuangan, terutama dari DJP, bagi masyarakat terkait dengan pajak, Bu. Ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih dalam kesempatan ini. Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat pembayar pajak atau masyarakat wajib pajak. Pajak yang dihimpun, pajak yang Bapak Ibu bayarkan itu adalah sepenuhnya kita gunakan untuk pembangunan Indonesia. Seperti kita ketahui peranan pajak bagi APBN tahun ini itu lebih dari 70%. Sehingga sebetulnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Indonesia ini sangat tergantung dari keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak mencapai targetnya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih tahun lalu kita bisa mencapai target 100% dan harapannya tahun ini juga kami bisa mencapai 100% sehingga seluruh rencana pembangunan dalam APBN bisa diwujudkan. Dan kemudian yang kedua dalam kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat wajib pajak kalau seandainya ditemukan ada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pelanggaran integritas atau bersikap tidak profesional, silahkan adukan ke saluran resmi yang dimiliki oleh kami. Bisa melalui telepon ke 1.500-200, bisa melalui surat elektronik ke pengaduan@pajak.go.id, bisa juga melalui website pengaduan.go.id atau melalui Kementerian Keuangan ke wise@kementerian.go.id. Artinya kami sudah menyediakan begitu banyak saluran untuk teman-teman wajib pajak mengadukan dalam tanda kutip kalau memang ada bukti atau ada indikasi pelanggaran integritas maupun profesionalisme yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Bantu kami mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak yang bersih, yang bisa dipercaya. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Oke, pesannya luar biasa ya, Bu. Ini untuk pembangunan, Bu. Tapi mungkin ini bisa sebagai edukasi bagi masyarakat dan juga bagi pemirsa Metro TV. Pembangunan-pembangunan yang akan datang dan juga bagaimana target APBN di tahun 2024. Bisa dari sisi pendidikan, kemudian infrastruktur. Seberapa penting pajak ini untuk pembangunan itu, Bu? Nah, itu tadi. Saya ingin tekankan sekali lagi, karena peranannya 70%
5% lebih dari APBN. Jadi sebetulnya seluruh pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia itu ada uang pajak Bapak dan Ibu minimal berapa? 70% kalau secara agregat. Artinya untuk pendidikan pasti ada uang Bapak dan Ibu atau teman-teman semua yang bisa digunakan. Bayangkan kita pun misalnya sekarang saja kita kalau sekolah pemerintah dari SD sampai SMA kita gratis. Kuliah juga tidak terlalu mahal kalau di universitas pemerintah. Ada subsidi BBM, ada subsidi pupuk, ada bantuan langsung tunai, ada BPJS gitu. BPJS memang iuran, tetapi pembangunan rumah sakitnya, sekolahnya dan lain sebagainya itu adalah dari uang pajak. Nah, itulah kenapa masyarakat dan juga pemirsa Metro TV ini harus mematuhi dan juga melaporkan dan juga bagaimana untuk pembangunan terutama di tahun 2024 dan juga di masa mendatang. Untuk anak cucu kita ya Bu juga. Pastinya. Baik, terima kasih Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan insight bagi kami pemirsa Metro TV. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.